Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tema 2, subtema 1, materi perkembangan teknologi pangan tentang surat tanggapan pribadi. Ada yang tahu nggak sih surat itu apa? Nah, jadi surat itu adalah sarana komunikasi secara tertulis yang kita tujukan kepada pihak tertentu atau kepada orang lain. Nah, berdasarkan isinya, surat itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, itu ada surat pribadi. Yang kedua, itu ada surat resmi atau surat dinas. Dan yang ketiga, itu ada surat niaga atau perdagangan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang salah satu contoh dari surat pribadi, yaitu surat tanggapan pribadi. Jadi surat tanggapan pribadi itu adalah surat yang kita tulis untuk menanggapi pertanyaan atau permintaan dari seseorang yang juga disampaikan melalui surat. Nah, ini adalah salah satu contoh dari surat tanggapan pribadi tentang teknologi pangan. Jadi, teknologi pangan itu adalah teknologi yang menerapkan ilmu tentang bahan pangan atau ilmu yang menjelaskan tentang hasil pertanian yang bisa kita olah menjadi suatu makanan yang mengakibatkan atau bisa mengeluarkan produk terbaru. Nah, sebagai contoh, kedelai itu bisa kita ubah menjadi produk seperti tahu, tempe, tauco, dan kecap. Sedangkan susu sapi atau susu murni bisa kita olah menjadi permen susu, susu kental manis, dan susu bubuk. Dan masih banyak lagi bahan atau hasil panen pertanian yang bisa kita olah menjadi produk atau karya baru. Nah, tujuan dari teknologi pangan ini yaitu untuk meningkatkan nilai dari pangan atau panen pertanian itu sendiri. Contoh dari penerapan produk teknologi pangan ini, yang pertama itu ada mengawetkan, yang kedua ada mengemas, itu sampai dengan mendistribusikan. Nah, dari contoh surat tanggapan pribadi tentang teknologi pangan ini, tentunya memiliki beberapa makna atau arti kata yang berkaitan dengan teknologi pangan. Seperti yang pertama di sini ada kata pabrik. Pabrik itu diartikan sebagai tempat pembuatan. Yang kedua yaitu ada produsen. Produsen ini adalah orang yang bekerja atau yang memproduksi tentang yang terkait dengan surat tanggapan ini, yaitu pembuatan permen susu. Dan masih banyak lainnya seperti produksi, higienis, kemasan, dan juga bergizi. Dari contoh surat tanggapan pribadi ini, tentunya surat tanggapan pribadi itu memiliki 3 bagian. Yang pertama itu ada pembukaan. Nah, pembukaan itu dia biasanya terdiri dari kata sapaan, atau dia menggunakan kalimat assalamualaikum, dan masih banyak lagi kata pembukaan yang bisa kita gunakan. Nah, tetapi tidak lupa untuk mencantumkan nama yang akan kita tuju. Untuk yang kedua itu yaitu bagian isi. Bagian isi itu berisikan maksud atau tujuan dari surat yang akan kita kirim pada seseorang atau pada lembaga tertentu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada bagian penutup. Bagian penutup ini sama halnya dengan seperti pembuka. Dia menggunakan kalimat penutup seperti salam sayang, sampai jumpa, wassalamualaikum, dan masih banyak lainnya. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah surat tanggapan pribadi itu adalah surat yang kita tulis untuk menanggapi pertanyaan atau permintaan dari seseorang yang juga disampaikan melalui surat. Nah, untuk teknologi pangan itu adalah suatu teknologi yang menerapkan ilmu tentang bahan pangan. Nah, selain itu juga
Teknologi pangan ini memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan nilai dari pangan atau hasil panen pertanian tersebut. Nah, untuk surat tanggapan pribadi ini, dia memiliki 3 bagian. Yang pertama ada bagian pembuka, yang kedua ada bagian isi atau inti, dan yang ketiga yaitu bagian penutup. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semuanya bisa dipahami. Untuk tugasnya nanti Ibu share melalui WhatsApp group. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.